Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMK 56 Jakarta ingin mempresentasikan materi yang kami terima selama pelatihan P2 KPTK 2. Nama saya Muhammad Safal Fatwa Banyu Arta. Nama saya Amrul Khalidin Joseph Putra. Nama saya Dewi Herawati. Nama saya Regita Yulandari. SMK 56 bisa! Pengenalan jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Manfaat jaringan komputer. Nomor 1, memudahkan sharing file. Nomor 2, berbagi pakai sumber daya atau resource sharing. Nomor 3, reliabilitas tinggi atau high reliability. 4, menghemat biaya. 5, mempercepat arus informasi. 6, memudahkan komunikasi antar pengguna dan divisi. Seri 2, jenis jaringan komputer. PAN atau Personal Area Network, LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, WAN atau Wide Area Network. Pengertian PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lain, termasuk juga telepon serta PDA, asisten pribadi digital. Sedangkan untuk perangkatnya sendiri bisa milik pribadi atau bukan. Jaringan PAN umumnya hanya 4 hingga 10 meter yang dipakai untuk komunikasi antar perangkat pribadi yang dimiliki sendiri atau interpersonal communication, atau juga bisa menghubungkan ke tingkat lebih tinggi serta jaringan internet atau uplink. Fungsi Personal Area Network. 1. Untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lain. 2. Sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Berikut contoh gambar jaringan PAN. Pengertian Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu ruangan lainnya. Umumnya, LAN yang ada saat ini berbasis teknologi 802.3. Masing-masing komputer atau node mempunyai daya komputasi sendiri, namun berbeda dengan konsep DAM terminal. Masing-masing komputer juga bisa mengakses sumber daya pada LAN sesuai dengan hak akses yang sudah diatur. Sumber daya ini bisa berupa perangkat atau data seperti contohnya printer. Untung rugi pakai jaringan LAN. Untungnya, melakukan transfer file melalui suatu server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Nomor 2, dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Nomor 3, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Nomor 4, keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Nomor 5, tidak banyak menggunakan kabel. Ruginya, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Software harus dirancang untuk multi-user. LAN begitu lambat di speed modemnya. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Contoh jaringan LAN. Hubungan perangkat komputer dengan jaringan telepon baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel wireless, setting router atau access point, internet, sharing data, sambungan laptop atau PC ke televisi. Berikut contoh gambar penggunaan jaringan LAN. Pengertian Metropolitan Area Network atau MAN adalah sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintah, dan masih banyak lagi. Sedangkan jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa buah LAN.
Untuk jangkauan dari MAN sendiri berkisar 10-50 km dan menjadi jaringan tepat untuk membangun jaringan antar kantor di dalam kota yang sama dan lainnya. Untuk membuat jaringan MAN, umumnya diperlukan operator telekomunikasi yang bisa menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain. Untung rugi pakai jaringan MAN. Untungnya, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Ruginya pakai jaringan MAN. Jaringan MAN sangat mungkin untuk rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Contoh jaringan MAN: jaringan bank, jaringan internet, perkantoran. Berikut ini contoh gambar penggunaan jaringan MAN. Pengertian Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area sangat besar seperti contohnya jaringan komputer antar wilayah, kota, dan negara yang butuh router serta saluran komunikasi publik. Fungsi dari Wide Area Network untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. Untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Untuk mempermudah update data antar perusahaan atau kantor sekaligus agar lebih murah. Untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, serta efisien. Contoh Wide Area Network. Internet contoh pertama dari jaringan WAN adalah internet. Dengan internet, semua komputer bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan yang bersifat luas serta internasional. Perusahaan internasional. Sebuah perusahaan internasional umumnya memiliki banyak kantor cabang serta kantor perwakilan di negara yang berbeda. Supaya semua komputer bisa saling terkoneksi antara kantor pusat dengan kantor cabang dan kantor perwakilan, maka WAN dipakai untuk menghubungkan seluruh komputer. Materi 3 tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer atau point-to-point dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan tipe ini, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara. Bukan hanya komunikasi langsung, tetapi juga sumber daya komputer dapat digunakan oleh komputer lainnya tanpa ada pengendali dan pembagian hak akses. Tipe jaringan ini cocok digunakan untuk membangun jaringan komputer skala kecil seperti di rumah, di dalam sebuah ruangan kerja, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Peer-to-peer ini umumnya dipakai dalam membangun jaringan berbasis workgroup yang menerapkan fungsi sharing atau bagi pakai penggunaan hardware dan software. Karena pada tipe ini biasanya tidak memerlukan pengaturan keamanan dan kendali antara masing-masing komputer. Keunggulan jaringan peer-to-peer. Apa saja keunggulan jaringan peer-to-peer? Yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax, atau modem, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server, karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Yang terakhir, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, maka jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Selanjutnya, kerugian jaringan peer-to-peer. Nah, apa saja kerugian jaringan peer-to-peer? Yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Karena pada jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Yang kedua, untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena setiap komputer atau peter, di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri.
Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Dan yang terakhir, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Tipe jaringan komputer yang kedua adalah jaringan client-server. Pada dasarnya, client-server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Tipe jaringan ini menghubungkan komputer server dengan beberapa komputer klien atau disebut dengan workstation. Jaringan client server juga disebut dengan dedicated server karena server di sini murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation atau klien. Sedangkan komputer klien atau workstation merupakan komputer-komputer yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Apa saja keunggulan jaringan client server? Yang pertama adalah kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Dan yang ketiga, sistem backup data lebih baik karena pada jaringan ini backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Selanjutnya, apa saja kelemahan jaringan client server? Yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditegaskan sebagai server. Dan yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Jika server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Jadi, kesimpulannya adalah perbedaan yang paling mendasar di antara dua tipe jaringan tersebut adalah pada client server terdapat sebuah komputer yang bertugas sebagai server yang melayani klien-klien yang lain. Sedangkan pada peer-to-peer tidak ada komputer yang secara khusus didedikasikan sebagai server ataupun klien. Setiap komputer bisa bertindak sebagai klien ataupun server. Lanjut materi keempat yaitu topologi jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan topologi? Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Topologi jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, topologi bus. Topologi bus sering disebut topologi backbone, disebut juga dengan topologi rantai terbuka atau daisy chain, di mana sebuah kabel coaxial dibentang dan beberapa simpul dihubungkan pada kabel tersebut. Selanjutnya, kedua ujung yang tidak tersambung harus ditutup dengan sebuah terminator atau terminating resistance berupa tahanan listrik sebesar kurang lebih 60 ohm. Karakteristik dalam topologi bus. Node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan T-konektor pada setiap Ethernet card. Permasalahan yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Apa saja kelebihan topologi bus? Yang pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Kedua, biaya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Ketiga, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Dan yang terakhir, sangat sederhana. Nah, apa saja kekurangan dari topologi bus? Yang pertama, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar.
Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada topologi bus. Dan yang keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Jenis topologi jaringan komputer yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring atau disebut juga dengan topologi cincin. Dalam topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan membentuk semua pola lingkaran atau cincin. Dalam proses kinerja, apabila komputer 1 mengirim file data ke komputer 4, maka data tersebut akan berjalan melewati komputer 2 dan 3 sebelum sampai di komputer 4. Secara spesifik, data tersebut pengirimannya akan dilanjutkan jika sesuai dengan IP address tujuan. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio. Atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Macam-macam karakteristik topologi ring diantaranya yaitu node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus yaitu jika salah satu node rusak maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable IBM tipe 6. Apa saja kelebihan topologi ring? Yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, karena data padat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan waktu untuk mengakses data lebih optimal. Nah, apa saja kekurangan dari topologi ring? Yaitu, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan, dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi jaringan komputer yang ketiga adalah topologi star. Disebut dengan topologi star karena bentuknya seperti sebuah bintang yang mempunyai titik pusat atau konsentrator yang biasanya berupa hub atau tempat semua simpul, terminal atau komputer dihubungkan. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Macam-macam karakteristik topologi star. Yang pertama yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak, atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Dan yang kelima adalah tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi star. Apa saja kelebihan topologi star? Yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Beberapa kekurangan dari topologi star. Yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua,
Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Dan yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Tipe jaringan topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, yaitu dedicated links. Macam-macam karakteristik topologi mesh diantaranya yaitu: yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung di satu sama lain. Dan yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Apa saja kelebihan dari topologi mesh? Yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh diantaranya yaitu: pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Jenis topologi jaringan yang kelima yaitu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya, mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangan, menggunakan banyak kabel sering terjadi tabrak dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Selanjutnya yaitu materi jaringan WLAN, Wireless Local Area Network. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Saat ini, pemanfaat wireless LAN telah banyak digunakan baik untuk lokasi internal perusahaan, private, atau untuk lokasi public hotspot. Terdapat beberapa keuntungan yang didapat dari pengguna WLAN, diantaranya: pertama, mobilitas tinggi. Memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun dia berada tentunya, dalam jangkauan WLAN. Tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mudah dan kecepatan instalasi. Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasangkan kabel di atap atau di dinding. Ketiga, sangat fleksibel. Yang ketiga, sangat fleksibel. Memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Dan yang kelima, kemampuan jangkauan atau scalable. Dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kekurangan WLAN diantaranya yaitu: pertama, biaya peralatan mahal.
Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Yang kedua, delay yang besar. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kelemahan ini dapat diatasi dengan teknik modulasi, teknik antena diversity, teknik split spectrum, dan lain-lain. Yang ketiga, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum, pita frekuensi tidak dapat diperlebar. Dan yang ketiga, yaitu kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Pita frekuensi tidak dapat Pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam teknik seperti split spectrum. Pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam. Pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam teknik seperti split spectrum atau DE-CDMA. Dan keamanan data, kerahasiaan kurang terjamin. Kelemahan ini dapat diatasi misalnya dengan teknik split spectrum. Oke, langsung kita masukkan saja routernya di sini dan switch kita masukkan, dan jangan lupa masukkan PC dan laptopnya agar membantu. Kita langsung ubah saja display name laptopnya menjadi seperti itu, lalu masuk ke sebelum itu kita sambungkan kabel konsol dari laptop ke switch seperti ini. Sudah, langsung masuk ke meteran switchnya. Lalu kalau tidak salah kita ke config, langsung ubah dulu namanya, maksudnya display name nya kita. Setelah itu langsung ke CLI, masuk ke mode privilege dan mode global. Langsung saja kita ubah menjadi hostname nya menjadi switch A. Setelah switch sudah itu, kita langsung masukkan enable secret. Seperti itu, belajar Cisco, ini baru secretnya. Masukkan banner MOTD Z. Banner MOTD nya seperti ini, selamat datang. Lalu ketik line console 0, enter. Lalu passwordnya seperti itu, dan login dan exit. Kita ketik lagi line VTY 015. Setelah itu sama seperti tadi, masukkan passwordnya yang ingin kita masukkan, password apa, lalu login dan exit. Setelah itu exit lagi, ya sudah exit, salah ini. Oke, exit ke menu awal, masukkanlah yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita konfigurasi tadi. Masuk ke mode privilege, masukkan passwordnya dan selesai. Oke, langsung kita pindah ke router. Sebelum itu pindahkan dulu tadi kabelnya ke router.
no saja, enter. Ini masukkan ke mode privilege, masuk ke mode global, lalu ganti saja namanya atau hostname-nya menjadi router A, sama seperti switch tadi, sama kurang lebih begitu caranya, hampir sama. Enable secret, masukkan enable secretnya, lalu masukkan banner MOTD-nya. Kita masukkan banner MOTD-nya sama datang sama seperti switch tadi. Ketik lagi line console 0 sama kayak tadi switch-nya. Passwordnya juga sama. Login, exit. Lalu line VTY 015. Masukkan password. Login. Lalu exit. Oke, sudah. Setelah itu kita save dulu konfigurasinya ya, lalu exit, dan sudah, boom. Begitulah cara mengkonfigurasi switch dan router. Sekian kami ya, terima kasih telah menonton. Sekian dari kami, semoga ilmu ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.